Fenomena bacalek, ex napi korupsi kembali mencuat. Parpol pasang badan, pengamat dan aktivis ingatkan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan puluhan bakal calon legislatif bacalek DPR Pemilu 2024. Sebagian dari mereka merupakan ex terpidana, tak sedikit dari daftar itu merupakan ex terpidana kasus korupsi. Salah satu yang terbanyak mendaftarkan bacalek ex terpidana korupsi adalah Partai Golkar. Di daftar calon sementara DCS untuk DPR RI, ada 9 ex terpidana korupsi didaftarkan Partai Beringin itu. Sementara pada DCS DPRD Indonesia Corruption Watch mencatat ada setidaknya 4 ex terpidana korupsi yang didaftarkan Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus berdalih ada pertimbangan hak asasi manusia atau HAM ketika Partai Golkar mencalonkan mantan narapidana. Di samping itu mereka juga sudah memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan legislatif Pileg 2024. Selama mantan narapidana itu memenuhi syarat, Partai Golkar tak bisa melarang hak warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Apalagi Partai Golkar adalah partai yang terbuka, kata Lodewijk. Di samping itu, Lodewijk menilai masyarakat Indonesia sudah pintar dalam melihat rekam jejak calon wakilnya di lembaga legislatif. Para caleg Golkar ex napi korupsi bukan kader biasa. Teguh Muhammad Nurlip misalnya terjerat kasus korupsi saat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ia saat ini adalah Ketua DPD 1 Golkar Aceh. Sedangkan Syahrasaddin terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sekda Jambi. Kemudian ada Wendy Melva yang divonis bersalah kalau menjabat Bupati Lampung Selatan. M. Iqbal Wibisono yang divonis saat menjabat Ketua Komisi DPRD Jateng. Bernard Sagrim yang terlibat korupsi saat menjabat Bupati Maibrat di Papua Barat. Dan Nurdin Halid, ex terpidana korupsi yang lama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto menanggapi sorotan terhadap caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Menurutnya, caleg-caleg yang pernah mengalami permasalahan hukum akan dipertimbangkan dengan seksama oleh PDIP. Hasilnya partai yang menampung rekomendasi terkait caleg-caleg tersebut. Yang mencontohkan salah satu caleg dari PDIP yakni Rohmin Dauri. Diketahui Rohmin merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 sampai 2004 dan ex terpidana kasus korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8 yang meliputi wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Sementara itu, Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri alias Gus Coy sebelumnya juga membela langkah partainya mengusung 5 mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif. Dia menyebut mengusungan 5 orang itu tidak melanggar ketentuan pemilu. Dia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan pemilu yang secara spesifik melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Selain itu, kelima koruptor yang diusung Nasdem itu juga tidak dikenai hukuman pencabutan hak politik. Karena itu, Gus Coy menyerahkan kepada rakyat untuk memilih apapun, tidak memilih 5 caleg mantan narapidana kasus rasuah yang diusung Partai Nasdem itu. Sebab rakyatlah penentu akhir apakah seorang layak menjadi wakil rakyat atau tidak. Fenomena ini menjadi perhatian bagi Jaringan Pendidikan Pemilihan Rakyat JPPR. Mereka pun mengkritik keras langkah partai politik yang mengusung mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif caleg DPR Pemilu 2024. Langkah tersebut dinilai merupakan wujud nyata gagalnya kaderisasi di internal partai politik. Koordinator JPPR Nurlia Diamparamita menjelaskan, partai politik Parpol memiliki ribuan kader dari tingkat kepengurusan pusat sampai kecamatan. Namun Parpol seolah-olah kekurangan kader sehingga mencalonkan koruptor. JPPR juga meyakini fenomena koruptor diusung jadi caleg ini menandakan betapa buruknya mekanisme demokrasi di internal Parpol. Di Parpol yang sistem internalnya demokratis, tentu koruptor akan kalah dengan kader berintegritas dalam persaingan memperebutkan tiket pencalonan. Dia pun khawatir fenomena pencalonan koruptor ini merupakan hasil dari praktik mahar politik, yakni si koruptor membayar sejumlah uang kepada pengurus Parpol agar mendapatkan tiket menjadi caleg DPR. Menurut Titi, hal itu berkontribusi dalam maraknya Parpol pengajuan kembali caleg yang pernah terlibat korupsi. Karena itu, Titi berharap KPU beritikat baik untuk memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terkait caleg yang pernah bermasalah dengan kasus korupsi. Di samping itu, dengan maraknya kasus korupsi saat ini, diharapkan mendapat perhatian dari masyarakat agar tidak memilih caleg yang pernah bermasalah.